Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Mas, mungkin boleh dibantu dari Mas Rizky, Mas Vito? Terdengar ya? Baik. Sebelumnya, terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kita kembali lagi pada sesi sosialisasi terkait informasi yang akan teman-teman perlukan selama kurang lebih 3 pekan ke depan. Di mana pada pekan berikutnya kita akan melakukan certification exam, dan setelah menyelesaikan certification exam, teman-teman akan mengerjakan capstone project. Adapun penjelasan dan detailnya itu akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk untuk pematerinya hari ini akan disampaikan oleh Mas Rizky. Kepada Mas Rizky, disilakan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kami akan memberikan informasi terkait dengan certification dan juga capstone project. Saya coba share screen dulu. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekali lagi, bisa tolong diajak-ajakin ya untuk teman-temannya yang belum datang, kecuali yang memang lagi sangat-sangat urgent. Kayak contoh lah, yang kalau ada yang UAS itu nggak masalah. Tapi tolong diajakin lagi teman-teman semuanya, terutama yang di grup capstone-nya itu bisa diajakin lagi masing-masing, karena ini infonya penting banget, supaya persiapan juga buat teman-teman semuanya. Jadi kita akan ngebahas tentang ujian sertifikasi dan juga capstone project-nya yang akan teman-teman lakukan ya. Nah, lalu untuk pertama-tama untuk ujian sertifikasi itu, nanti teman-teman ini tuh akan melaksanakan ujian sertifikasi itu minggu depan, dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Maksudnya apakah berarti selama 1 minggu full itu teman-teman ujian? Enggak sebenarnya. Jadi ini adalah periodenya, rentang waktu di mana kalian itu bisa mengerjakannya dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Nah, di sini itu CFD dan FEA itu sama-sama akan melewati satu ujian teori, sedangkan kalau CFD itu satu simulasi dan FEA itu dua simulasi. Nah, jadi nanti itu akan ada dua section ya teman-teman. Ada ujian teori dan juga ada ujian simulasi. Nanti akan saya tunjukkan contohnya itu gimana. Nah, lalu juga maksimal itu 2 kali percobaan ya teman-teman ya. Sekali lagi, jadi maksimal itu 2 kali percobaan. Jadi jika percobaan pertama gagal, teman-teman itu masih punya satu percobaan lagi. Tapi tolong kalau seandainya nanti teman-teman itu gagal di percobaan pertama, tolong bisa direview kembali semua materinya. Bahkan nanti bisa berdiskusi dengan para mentor. Dan tenang aja, teman-teman ini sifatnya itu open book. Pun kalau misalkan teman-teman nanti mau dibantu sama teman-teman atau mau ambil diskusi, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman itu harus hati-hati kalau ini tuh 2 kali percobaan. Nanti pun kami bagian teman-teman yang merasa kesusahan, yang sudah percobaan pertama gagal, nanti kami pun akan mencoba membimbing seperti itu. Nah, jadinya teman-teman itu bisa menggunakan handout yang ada di AIC itu untuk digabung ya. Nanti dari kami pun akan mencoba memberikannya supaya nanti teman-teman itu mudah untuk dalam pengerjaan examnya. Seperti itu. Jadi, jika teman-teman itu benar-benar gagal 2 kali, maka itu akan sangat sulit sekali teman-teman. Karena kalau secara defaultnya itu teman-teman tidak akan bisa lagi mengakses ujiannya, berarti otomatis gagal total teman-teman untuk di ujian ini. Makanya, untuk menghindari kejadian tersebut, silakan teman-teman itu hati-hati dalam persiapannya, kuasai kembali materinya, jangan sampai jangan sampai ada yang bingung. Wajar kalau misalnya bingung, wajar, tapi kan sambil open book ya, jadi teman-teman itu bisa sambil membacanya gitu. Nah, untuk saat ini nanti mungkin teman-teman kan masih ingat ya, teman-teman itu kan pernah menerima email untuk ujian sertifikasi ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya. Nah, nanti saat ini untuk akses ujiannya sudah kami mintakan ke ANSYS-nya, jadi silahkan ditunggu aja dan akan dikirimkan ke email ANSYS Innovation Course kalian, seperti itu. Dan nanti pun itu kurang lebih akan ada email tautan seperti ini.
hello, thank you for your interest in ACC certification, bla 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 bla. Nanti ada keterangannya, kalian itu mengambil Basic of Fluid Dynamics, misalkan untuk yang CFD, sedangkan kalau yang FBA itu Physics of Structural Mechanics, seperti itu. Dan nanti teman-teman itu akan mendapati bahwa ada link, yaitu certifications.ansys.com/activate. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa ini tuh adalah link untuk mengaktifasi, begitu. Link untuk mengaktifkan akses exam kalian. Jadi nanti silakan teman-teman itu diklik saja. Nah, nanti itu kurang lebih akan muncul seperti ini, teman-teman. Ketika setelah teman-teman klik linknya, itu nanti akan muncul seperti ini, dan silakan diklik saja icon activate-nya. Nah, ketika teman-teman itu sudah diklik activate, maka itu silakan ditunggu terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Dan kami sarankan halamannya itu jangan di-close ya, tab-nya itu jangan di-close. Jadi dibiarkan begitu saja. Ya kan kalau teman-teman sambil mengerjakan yang lain kan masih bisa ya. Yang penting jangan di-close saja tab-nya. Ditunggu saja sampai 30 menit atau sampai 1 jam. Dan jika nanti ternyata sudah diaktifasi tapi ternyata masih ada kegagalan atau misalkan belum bisa diakses, tolong dikabari saja nanti ke kami, seperti itu. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapati kalau teman-teman itu bisa mengakses teori based quiz dan juga simulation based quiz, seperti itu. Misalkan ini itu adalah yang basic of fluid dynamics, seperti itu teman-teman. Nah, nanti seperti biasa, jadi masing-masing section ini itu teman-teman itu diberikan 2 buah percobaan. Diberikan 2 buah percobaan, baik itu untuk teori maupun simulation based quiz ya. Jadinya perlu diperhatikan secara baik-baik ya, karena juga teman-teman itu harus bisa memahami dengan baik, terutama ujian teori yang mungkin buat beberapa orang itu sering tersandung. Nah, lalu khusus untuk bagian ujian simulasi, teman-teman itu nanti akan diberikan sebuah link ya di ujiannya itu berupa download zip file. Nah, jadi di sini berdasarkan instruksinya, teman-teman itu silahkan terlebih dahulu di-download zip-nya, lalu teman-teman itu melakukan simulasinya terlebih dahulu. Baru teman-teman itu bisa klik start simulasinya. Jadi, pastikan teman-teman itu sudah melakukan simulasinya terlebih dahulu, baru melakukan start exam khusus untuk simulasi. Ya, kalau teori teman-teman nggak perlu dalam keadaan sudah simulasi sih, nggak seperti itu. Dan mungkin tambahannya lagi ya, teman-teman ini kan mungkin ada yang penasaran, bisa nggak sih kita ngerjain dulu simulasinya, baru teori. Itu nggak masalah, teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu bisa mengerjakan simulasinya terlebih dahulu, baru ujian teorinya. Begitu. Jadi disesuaikan. Misalkan di hari ini saya maunya mengerjakan simulasi dulu. Teori mungkin saya butuh persiapan, baru dilanjutkan di hari besok. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi kembali lagi, disesuaikan dengan fleksibilitas teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini untuk capstone project. Jadi capstone project itu minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi 18 sampai 30 Desember. Capstone project-nya itu ya sesuai dengan tautan yang akan diberikan. Tapi seharusnya teman-teman juga sudah baca ya untuk deskriptornya, karena kan sudah diberikan juga. Nah, nanti akan ada perubahan ya pada deskriptornya. Kenapa ada perubahan? Maksudnya ada perubahan itu hanya pada ada tambahan berupa link untuk geometrinya, tambahan untuk link secara detail simulasinya itu bagaimana. Karena kalau kemarin itu masih sekedar ada general saja, teman-teman. Jadi nanti khusus untuk capstone project ini, teman-teman itu semuanya itu akan diberikan geometrinya. Gitu, akan diberikan geometrinya dan juga apa saja sih yang harus disimulasikan. Tapi jika teman-teman punya ide untuk menambahkan objektif simulasinya, itu nggak masalah, silahkan. Karena kan baik lagi kami menyediakan simulasinya ini tuh yang bisa dijadikan portofolio oleh kalian. Jadi kalau misalkan kalian ini ingin menambahkan kreativitas, gitu, ingin menambahkan berbagai macam parameter yang diperlukan, itu nggak masalah banget, boleh banget, dan kami pun nanti akan bimbing, gitu. Nah, pengumpulan capstone project ini dilakukan secara berkelompoknya, itu maksudnya itu ya setiap kelompok itu nanti masing-masing individu itu akan mengumpulkan ya. Jadi tetap dalam pengerjaannya mungkin
teman-temannya dapat berdiskusi, dapat membantu satu sama lain, gitu. Mungkin bisa bagi-bagi tugas dalam hal simulasinya. Tapi tetap dalam mengerjakan laporannya itu tetap harus mandiri, harus individu. Jadi individu itu tetap mengerjakan masing-masing dan juga mengumpulkannya masing-masing. Seperti itu. Insya Allah kami akan memberikan deskriptor yang lebih lengkapnya dalam kondisi sudah ada link ke filenya, link apa, terus deskripsi secara lebih detailnya itu dalam waktu dekat. Insya Allah kalau tidak hari ini, mungkin besok seperti itu. Jadi teman-teman itu sebenarnya pun kalau misalkan dari sekarang gitu, seandainya nanti setelah sudah mendapatkan file deskriptor yang lebih lengkap, tiba-tiba aja gitu teman-teman Capstone mau mulai diskusi dari hari ini misalkan dikasih terus hari ini udah mau mulai diskusi itu sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi tetap secara resminya ya periode pengerjaan itu baru 18 sampai 30. Tapi kalau kalian mau nyuri-nyuri waktu start dari minggu depan itu nggak masalah seperti itu. Cuma dari kami baru akan menyediakan sesi konsultasi itu di periode 18 sampai 30 seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman buat penjelasan mengenai capstone-nya dan juga ujian sertifikasinya. Jadi silakan ditunggu aja ya apa namanya untuk email yang akan diberikan oleh tim ANSIS untuk ujian sertifikasinya. Dan untuk deskriptornya akan kami usahakan Pak sebisa mungkin ini hari ini sudah diperbaharui ya supaya teman-teman bisa baca-baca. Kalau misalkan ada yang mau apa namanya mau lari dalam waktu cepat sekarang ini mengerjakan capstone-nya itu nggak masalah juga seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya buat penjelasannya. Mungkin bisa dibalikin aja dulu ke Mas Zikri. Oke, uh, oke baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Mas Rizky. Mungkin barangkali dari teman-teman peserta SIB ada yang ingin bertanya atau ingin memberi tanggapan. Silakan. Oke, Mas Fatur Rahim, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Mas, ini yang nanti kan terkait yang ujian simulasi itu kan untuk yang CFD sendiri itu satu simulasi ya. Nah, satu simulasinya ini berarti yang diambil dari simulasi-simulasi kemarin yang udah pernah dipelajari itu ya, Mas? Maaf, enggak, Fator salah. Tapi justru simulasi yang baru. Kan, namanya kan juga ujian. Jadi nggak mungkin kamu memakai simulasi yang udah dilakukan. Tapi memang betul apa yang kamu bilang di satu sisi, kalau apa yang kamu pelajari di simulasi-simulasi kemarin, itu ya untuk melatih kamu di ujian simulasi nanti itu betul. Tapi apa yang akan disimulasikan itu beda sama sekali. Nggak akan beda topik lah, beda bendanya yang disimulasikan gitu. Jadi nanti apa namanya benar-benar pure beda nanti akan diberikan file sama si ansisnya gitu. Dan di dalamnya pun juga udah ada meshingnya, sudah ada step by step apa aja nih yang harus diatur. Terus juga mungkin kalau material tertentu itu harus disediakan bagaimana itu nanti sudah ada langkah-langkahnya gitu. Jadi bukanlah apa ujian simulasi ini bukanlah menggunakan simulasi yang udah kalian lakukan sebelumnya, bukan, tapi simulasi yang baru gitu ya Fatur. Baik, Mas, terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya dari Mas Juliko, silakan. Ya, saya izin tanya, Mas. Berarti kan ini sertifikasinya dari Hansisnya ya, Mas. Terus kalau dari CAD-FEM-nya kita dapat sertifikat juga atau enggak? Kalau misalkan dapat, ada ujiannya juga atau enggak, Mas? Nah, jadi gini, Juliko. Jadi di program ini tuh kalian tuh sebenarnya dapat dapat dua sertifikat. Yang pertama itu sertifikat MSIW itu pasti dapat. Nah, sertifikat juga sama sertifikat apa ANSIS. Itu juga dapat, tapi kalau kalian itu sudah lulus ujian sertifikasinya gitu. Nah, jadinya yang kami provide itu tuh kalau dari CADFEM itu pasti kan dapat itu sertifikat MSIB. Tapi yang ujian sertifikasi nanti kalian dapat juga sertifikat, tapi dari ANSIS-nya langsung, yang menandakan kalau kalian itu punya pemahaman yang bagus dalam hal entah itu FIA, entah itu CFD, gitu. Jadi begitu ya, Juliko. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, mungkin selanjutnya kita coba beralih ke bagian Q&A ya, Mas Rizky.
Ini ada Oke. peserta anonim pertama. Saya coba bacakan. Kak, mau bertanya terkait examnya. Apakah pengerjaannya itu harus dalam satu waktu atau bisa dibagi beberapa waktu? Misalkan hari ini mengajarkan teori dan besoknya simulasi. Apakah bisa, Mas? Terima kasih. Oke, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan itu bisa ya, jadi misalkan kamu hari ini teori, besok simulasi, atau sebaliknya, itu nggak masalah sebenarnya. Karena kalian itu sebenarnya itu punya waktu 30 hari, teman-teman. Jadi misalkan kalian aktivasinya itu dapat emailnya itu hari Minggu nanti, gitu ya. Terus kalian aktivasi dan sudah teraktivate apa namanya sertifikasinya dari hari Minggu, maka berarti sampai 30 hari ke depan dari hari Minggu itu kalian akan selalu bisa mengakses ujiannya gitu. Jadi nggak harus dalam satu waktu kalian itu mengerjakan dua-duanya ujiannya seperti itu. Tapi nggak ada tapi. Ya intinya kalian itu bisa mengerjakannya itu terpisah-pisah. Misalkan hari ini ujian simulasi dulu, lalu kalian butuh persiapan 2 hari, baru ujian teori. Nggak masalah. Tapi dari kami, plottingannya itu selama 1 minggu ke depan aja. Setelah 1 minggu ke depan aja dari tanggal 11 ya, dari 11 sampai tanggal 17. Dan pun dari hari Senin, tanggal Senin depan ya, ini khusus juga buat teman-teman semuanya. Senin depan itu kita akan adakan satu sesi ya untuk mereview semua teori-teori yang akan kalian ujikan. Tentunya ini untuk pendalaman lagi ya terkait ujian teorinya itu akan dilakukan hari Senin depan. Tapi waktunya ini nggak akan seperti satu waktu seperti ini ya dikumpulkan dalam satu jam yang sama. Tapi nanti insya Allah kami akan sediakan slot-slot waktunya seperti itu. Seperti sesi mentoring aja sih. Gitu. Begitu ya Anonymous. Oke, sudah kita jawab ya. Oke, untuk selanjutnya ini dari peserta anonim juga, Mas Rizky. Izin bertanya Kak, jika ingin mengerjakan capstone project topik lain, apakah boleh? Jadi semisal kelompok kami sudah memilih topik A, tapi saya ingin explore mencoba topik lain begitu, apakah bisa? Oke. Ini mengerjakan capstone project topik lain nggak boleh. Karena kan seperti yang sudah saya bilang, jadi setelah kalian itu sudah memilih topik yang pertama, itu kan nggak bisa pindah lagi topik yang baru. Jadi sudah fix di topik yang itu aja. Gitu. Kecuali kalau kamu cuma mau belajar aja. Kalau cuma mau belajar aja, itu nggak masalah sebenarnya. Kalau kamu mau buat mandiri itu nggak masalah. Karena kamu kan jadi kan juga bisa mengakses ini ya, mengakses linknya ya, deskriptornya. Tapi apakah bisa dijadikan capstone project kamu? Nggak, itu nggak bisa. Capstone project kalian itu sesuai dengan apa yang udah kalian pilih di awal. Gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan ya sebelum kita coba masuk kembali ke kolom ke yang resen tadi. Dari peserta anonim juga, izin bertanya Kak, ini untuk pengerjaan certification exam, apakah satu hari satu topik ujian, dan apakah kepastian waktu dari misalnya Senin jam 7 sampai jam 10, atau sampai Senin pukul 23.59? Oke. Pengerjaan sertifikasi apakah satu hari satu topik ujian? Ya, itu tadi kamu udah saya jawab ya tadi ya. Jadi saya skip aja. Apakah kepastian waktu misalnya Senin jam 7 sampai jam 10 atau sampai Senin pukul 23.59? Oke, berarti kan dari jadwal yang kami berikan itu kan dari tanggal 11 sampai tanggal 17 ya. Gitu. Nah, jadi bebas. Bebas banget kalian itu mau mau mengerjakan itu jam berapa tuh bebas, hari apapun bebas. Cuman kenapa kami batasin itu 11 sampai 17 karena kan ada batasan waktunya juga dari timeline programnya, dan selain itu juga dari tanggal 18 sampai tanggal 30 itu kan capstone project tuh. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan saya ngerjain itu di atas tanggal 17? Boleh aja teman-teman, nggak masalah. Tapi kami tidak menanggung resikonya karena dia agak sulit nantinya. Karena kan teman-teman majority nanti mungkin sudah fokus dengan capstone project. Kami pun juga nanti kan akan berfokusnya itu memberikan konsultasi. Khawatirnya nanti dari kaminya jadi susah untuk mengakomodirnya gitu. Makanya sebisa mungkin itu dari tanggal 11 sampai tanggal 17 itu teman-teman sudah mengerjakan ujian capstone-nya seperti itu. Jadi bebas ya, buat jamnya tuh bebas, terserah kalian. Kalian mau ngerjain jam 10 malam juga nggak masalah gitu.
Oke, mungkin kita coba kembali ke yang raise hand ya. Mungkin Mas Tegar boleh silakan bertanya. Jadi dari tadi udah raise hand, kasihan ini Mas Rizky. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, Kak. Eh, Tadi Kak Rizky bilang kalau kita bisa mengerjakan simulasinya terlebih dahulu, baru kita klik start di yang simulasi tes itu, Kak. Jadi Betul. apakah kita bisa kerjain simulasinya dulu, trial and error-nya dulu, terus setelah kita yakin baru diklik start di ujian simulasinya itu, Kak. Apa bisa seperti itu ya, Kak? Ya, betul, bisa, Tegar. Jadi, misalkan kalian ini sudah di halaman yang ini ya. Sebentar, saya coba tunjukin lagi di halaman yang ini. Misalkan kalian itu sudah muncul di halaman yang ini ya. Ya, ini kan mungkin hanya halaman PPT-nya, tapi anggap aja kalian sudah di halaman ujian ini ya. Terus kalian harus download, terus kamu misalkan pengen mastiin dulu nih, kamu melakukan simulasi, mastiin nggak nih bener, gitu kan, sesuai dengan arahannya. Jadi mungkin kamu itu memakan waktu kamu cukup lama, mungkin sekitar 30 menit sampai sejam. Apakah nanti jadi hangus? Enggak, Tegar. Selama kamu tidak nge-start, selama kamu tidak klik start, waktunya belum akan berjalan. Seperti itu. Jadi, tambah sedikit ya, buat ujian teori itu sekitar 90 menit. 90 menit ya ujian teori, dan ujian simulasi itu 60 menit. Seperti itu. Nah, selama kalian belum ngeklik start, baik itu untuk ujian teori maupun simulasi, dan kalian itu masih di halaman, halaman ini nih, halaman yang ini ya, halaman seperti ini, itu waktunya itu nggak akan kebuang. Jadi ya udah, ibaratnya kayak ya udah kamu diem aja, Tegar, di halaman tersebut. Jadi nggak masalah. Jadi kamu bisa pastikan terlebih dahulu simulasinya sudah betul. Oke, kamu sudah confident, baru kamu klik start simulasinya. Barulah di situ dia waktunya berjalan, Tegar, gitu. Baik, Kak Rizky. Terima kasih, Kak. Sip, oke. Mungkin kita lanjut ya, Mas Iki. Dari Mas Dava, silakan. Oke, Kak, terima kasih. Ingin bertanya, Kak, untuk yang FOA kan ada 3 ujian, 1 teori dan 2 simulasi. Nah, itu untuk masing-masing itu memiliki 2 kesempatan semua, Kak? Atau hanya simulasi yang memiliki 2 kesempatan tadi untuk ujiannya? Atau gimana itu, Kak? Oke, jadi betul, FVA itu ada 3 ujian ya, 1 ujian teori dan 2 ujian simulasi. Setiap ujian itu, ini bukan cuma FVA, CFD pun. Setiap ujian itu memiliki 2 kesempatan. Jadi teori kalian punya 2 kesempatan, ujian simulasi kalian pun juga punya 2 kesempatan. Untuk FVA pun sama, ujian simulasi pertama 2 kesempatan, ujian simulasi kedua juga 2 kesempatan. Jadi bukan berarti salah satu doang ya yang 2 kesempatan, enggak. Tapi semua ujian, setiap section ujiannya itu punya 2 kali kesempatan. Seperti itu. Itu ya, Dapat. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Oke. Mungkin dilanjutin aja Mas Igren ya, kita ke Q&A. Oh, Mas Igren kayaknya lagi AFK ya. Mungkin aku take ini dulu. Boleh Mas Rizky. Oke. Ya, sebentar, maaf. Ini dari Mas Bagas. Izin bertanya Mas, mengenai batas minimum nilai agar kita lulus sertifikasi ini berapa ya Mas? Terima kasih. Oke, baik. Buat Bagas dan juga teman-teman semuanya, mohon maaf kami tadi lupa mencantumkan ya. Batas minimum nilai agar lulus itu adalah 75%. 75% ya. Mungkin saya tambahkan batas minimum untuk lulus adalah 75%. Itu adalah KKM-nya yang langsung diatur sama ANSIS. Mungkin terdengar tinggi, alasannya jelas itu karena ya sekali lagi ini sertifikasinya bukan sembarangan. Sertifikasinya itu langsung dari ANSIS. Dan bukan CADFEM ya yang mengeluarkan, tapi ANSIS-nya langsung. ANSIS yaitu membuat software ya, software yang kalian lakukan untuk simulasi. Nah, gitu. Jadi batas minimum untuk lulusnya itu adalah 75%. Ujian teori itu ada 45 soal. Ujian simulasi itu beda-beda sih. CFD sama FVA itu beda. Ya, tapi intinya ya 75% dari jumlah soal itu kalian harus betul.
45 soal, 45 atau 44 saya agak lupa. Nah itu 44 atau 45 itu kalian kalikan aja dengan 75. Berarti target kalian itu betul adalah segitu. Seperti itu. Itu tadi buat Bagas ya. Oke, baik. Ini dari Mas Dava mau bertanya, silakan. Sorry Kak, lupa lower hand-nya Kak. Oh, oke, baik. Kita coba lanjut ya ke kolom Q&A. Ini dari peserta anonim nih, Mas Rizky. Oh ya, ini mohon maaf Kak, saya tertinggal join Zoom. Apakah Zoom ini ada hasil recordnya nanti? Makasih sebelumnya. Mungkin Nanti saya coba kamu bantu jawab ya. boleh. Silakan Mas Ikrian. Kalau untuk poin ini kita sudah record, jadi nanti jangan khawatir. Karena nanti akan kita upload. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat rekamannya setelah kita upload nantinya. Mungkin itu. Oke, kita coba lanjut. Dari peserta anonim. Kalau misal simulasi ngerjainnya pagi, tapi belum selesai saat itu juga dan dilanjutkan sore atau besoknya bisa nggak, Mas? Mungkin bisa bantu dijawab, Mas Rizky. Oke, jadi begini. Buat siapapun Anmus, kamu jangan mengiranya ujiannya itu tidak ada waktu, ada waktunya. Jadi kalau anggapan kamunya ujian simulasinya kamu, aduh saya simulasi dulu nih, simulasi belum beres. Terus kamu baru ujian itu sore, nah itu nggak masalah. Tapi tetap jadi kalau kalian udah ujian, jangan sampai kalian tinggalkan. Jangan sampai tiba-tiba kalian, aduh di close aja deh. Nah udah itu namanya bunuh diri, karena pasti nanti malah jadi hangus. Jadi pastikan kalian itu ngeklik ujiannya itu dalam kondisi sudah yakin lah ya, sudah yakin, sudah capable, sudah ngerasa oke nih sama apa yang dipahami dan sudah siap-siap juga ya segala material handbooknya gitu kan, itu kan untuk membantu kalian juga gitu. Jadi apa namanya pun kalau misalkan kalian paginya ujian simulasi dulu terus kalian tahan dulu berapa lama, mungkin baru besok atau lusa baru ujian teori, itu juga nggak masalah, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Oke, baik. Kita coba lanjut ya. Ini sudah kita jawab tadi. Kita coba lanjut. Kak, izin bertanya, untuk ujian teori itu dalam bentuk pilihan ganda atau esai ya, Kak? Oke, nah ini very good question. Ini mungkin saya ada sedikit contoh ininya bagaimana. Jadi jawaban sederhananya itu esai. Bukan esai, pilihan ganda semua. Ujian teori maupun ujian simulasi itu pilgan semua. Pilihan ganda semua, tapi kurang lebih itu soal-soal tipe soal itu seperti ujian kuis, seperti kuis-kuis yang kalian kerjakan. Jadi ini saya ada contoh. Nah, jadi ada contoh seperti ini. Ya, jadi ini pilihan ganda. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini bahasa Inggris. Sebenarnya bisa sih dibuat bahasa Indonesia, tapi terkadang tuh translate itu jadi aneh. Jadi kayak terdengar nggak sounds natural, jadi nggak kayak natural gitu. Jadinya aku saranin itu kalian tetap pakai bahasa Inggris, pun kalian nanti kan bisa Control F, bisa search di PDF-nya, Control F, kata kuncinya apa di soalnya. Jadi ada pilihan ganda satu yang benar, ataupun ada yang select the three correct answer, select two correct answer, seperti itu. Ini untuk ujian teori, untuk ujian simulasi juga sama kurang lebih seperti ini. Jadi apa yang ditanyakan di ujian simulasi itu adalah apa yang kalian sudah simulasikan dan apa yang kalian dapatkan dari simulasinya. Jadinya kalian itu wajib untuk mengerjakan terlebih dahulu nih simulasinya, baru kalian klik start. Jadi ibaratnya kayak simulasi itu seperti data lah, bahan kalian untuk bisa Excel ujian simulasinya gitu. Oke, kita coba. Mungkin sudah terjawab ya dari peserta ini. Mungkin kita coba lanjut. Izin bertanya, Mas, sistematika simulasinya seperti apa ya? Tadi kan dijelaskan kita bisa simulasi dulu, kemudian baru klik start. Setelah selesai simulasi, nanti file disubmit di web atau bagaimana ya, Mas? Terima kasih. Jadi buat jadi tenang aja, buat teman-teman tidak akan sama sekali nge-submit file simulasinya, sama sekali tidak. Jadi teman-teman itu nanti tenang aja, kalau ini bingung itu nanti akan ada guide-nya kok. Jadi intinya
Nanti teman-teman itu akan sudah diberikan linknya ya. Silakan di-download zip-nya. Lalu nanti teman-teman itu follow the instruction to set up and run the simulation. Jadi segala segala aturan-aturannya, segala pengaturan-pengaturan yang harus dilakukan untuk simulasi itu sudah diberikan di dalam zip-nya. Itu nanti ada guide-nya, simulation guide-nya itu sudah ada. Nah, nanti jika teman-teman itu sudah selesai simulasinya, nanti baru teman-teman tuh klik start the simulation. Nah, jadi ya pada dasarnya itu teman-teman itu mengerjakan simulasi itu untuk bisa menjawab soal-soal ujiannya. Nah, udah, dan kalian itu nggak perlu harus sampai submit di web, itu nggak perlu sama sekali. Jadi ibaratnya ya udah kalian mengerjakan simulasi untuk menjawab aja gitu, bukan untuk dijadikan kalau kalian itu benar-benar bisa melakukan simulasi yang enggak gitu, nggak perlu disubmit intinya gitu. Oke. Oke, sudah terjawab ya dari Anonymous. Kita selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Mas, untuk nilai hasil pengerjaan ujiannya bisa dilihat di mana ya? Apakah saat ujian selesai nilai akan langsung terlihat? Mungkin bisa dibantu jawab, Mas. Oke, jadi untuk ujiannya itu hasilnya itu akan langsung muncul setelah kalian klik finish atau submit lah ya ujiannya gitu. Nanti kelihatan kalau kalian itu congratulations sudah lebih dari 75% atau ups kalian itu gagal karena di bawah 75% itu nanti ada keterangannya seperti itu. Langsung setelah ujiannya selesai dan kalian langsung klik submit ya, maksudnya mengumpulkan ujiannya, itu nanti akan kelihatan langsung hasil dari ujian kalian, nilainya berapa itu langsung muncul. Selama kalian di atas 75% udah aman gitu, dan kalian nggak usah nyoba-nyoba iseng ngerjain lagi gitu, nggak perlu. Yang penting kalian lolos gitu. Dan ini langsung aku jawab aja nih yang kedua, karena ini tadi ya sama statement aku. Apakah nilainya kurang dari ketentuan minimum, apakah akan berpengaruh pada saat konversi nilai? Itu pastinya berpengaruh juga dengan berapa nilai yang akan kami berikan gitu. Nah, jadinya selain itu berpengaruh juga, tapi menurut saya itu kalau masalah berpengaruhnya itu minor ya, nggak terlalu major banget, karena kan kalian kan juga majority dari kalian itu kami berikan tuh nilai bagus-bagus teman-teman di di assignment. Majority itu pasti selalu kami berikan di atas 90, kecuali yang duplicate kami pasti kasih nilai jelek. Nah, tapi yang sangat disayangkan itu kalau misalkan kalian gagal, kalian nggak dapat sertifikatnya nih. Nah, itu dia yang sangat disayangkan. Dan pun nanti malah jadi kalian harus ajukan banding untuk misalkan menambah attempt-nya. Nah, itu nanti malah jadi ribet. Jadi sebisa mungkin nanti pun kami akan bantu, tenang aja teman-teman ya, buat teman-teman bisa mendapatkan hasil yang bagus, tenang aja, kami akan bimbing akan selalu bantu, jadi nggak usah khawatir, sembari kalian pun juga persiapkan ya untuk pemahaman materinya, dan juga kalau misalnya untuk simulasi, saya yakin kalian sudah oke lah, sudah nggak masalah. Dan tenang aja ya, nggak usah khawatir buat teman-teman, aduh takutnya berat nih simulasinya. Kami bisa bilang simulasinya ringan, nggak berat-berat banget kok, tenang aja gitu. Mungkin bisa dibalik lagi ya ke Mas Zikrian. Oke, baik. Mungkin barangkali dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Oh iya, sambil menunggu pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Sekali lagi, perlu diingatkan kembali bahwa presensi ini akan menjadi pertimbangan bagi tim mentor dalam menghitung nilai akhir teman-teman selama mengikuti program MSIB ini. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Oke, dari kolom Q&A nih. Oke, dari Mas Rizky. Izin bertanya Kak, jika pengerjaan pertama gagal dan mencoba untuk percobaan yang kedua, apakah nanti soalnya tetap sama? Boleh dibantu Mas? Oke, bagus. Very good question Rizky. Terima kasih buat pertanyaannya. Mas Zikrian itu ada yang minta link presensinya lagi, misalnya ditolong. Oke, buat misalkan percobaan pertama gagal, lalu percobaan kedua apakah soalnya sama?
Sebenarnya diacak ya teman-teman ya, tapi pada dasarnya soalnya sama dan mungkin ada beberapa tambahan soal yang baru, tapi pada dasarnya itu majority itu sama, tapi diacak aja Rizky gitu. Nah, mungkin juga nih ya buat teman-teman semuanya, saran dari kami, dan nanti mungkin teman-teman yang di apa namanya, teman-teman capstone ya, dan, terutama ketua capstone bisa tolong ingatin aja ke teman-temannya, kami sarankan itu untuk di screen capture gitu. Untuk di screen capture maksudnya untuk ya untuk latihan aja, untuk kayak apa namanya, di screen capture. Oh, buat arsip jaga-jaga teman-teman ini gagal. Kalau misalkan amit-amit gagal di percobaan pertama, kan teman-teman itu bisa dieval lagi gitu, bisa dievaluate. Oh, ternyata saya salah di sini. Oh, nanti saya perbaikin gitu-gitu. Jadi bisa di screen capture aja kan, Windows Shift S itu cukup gitu kan, atau PRTSC atau print screen itu cukup gitu. Jadi apa namanya, soalnya majority sama, mungkin tapi ada beberapa yang ditambahin atau ada yang jadi nggak ada dan diacak. Itu aja sih Rizky. Jadi nggak persis banget sama dari nomor 1 sampai nomor 44, itu nggak pasti sama gitu. Oke, baik. Barangkali dari teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai exam ataupun capstone project? Oh ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Permisi Mas, mau bertanya Mas. Oh iya, silakan. Siapa ini? Azam. Saya Azam Mas. Silakan. Kebetulan di tanggal 11 sampai 17 itu, lebih tepatnya tanggal 16 itu dari kampus ada ujian akhir semester kan Mas. Nah itu untuk sertifikasinya bagaimana ya Mas? Pukul berapa saja? Oke, mungkin saya coba bantu ya. Mungkin sudah disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Untuk ujiannya itu mungkin akan kami plot, tapi waktunya itu benar-benar fleksibel, bisa disesuaikan dengan waktu yang tersedia dari Mas Azam tadi. Mungkin ada tambahan kalau dari Mas Rizky, boleh silakan. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas Azam. Jadi apa namanya? Sebenarnya 11 sampai 17 itu kamu itu nggak perlu nggak akan benar-benar spesifik, wah harus dari direntangin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, enggak. Even kamu jam 1 pagi pun nggak masalah Azam sebenarnya, tapi baik lagi kamu kuat atau enggak gitu. Jadi fleksibel, tenang aja, tapi mungkin nanti kami akan coba untuk plotting ya. Kenapa kami plotting? Jadi kebetulan waktu di batch sebelumnya sempat mau serentak, itu malah servernya down Azam dan juga teman-teman semuanya. Jadi terpaksa kami plotting gitu. Tapi kalau misalkan nanti memang nggak bisa, ya nanti kalian bisa pindah aja ke plottingan yang lain gitu. Jadi pada dasarnya plotting itu supaya teman-teman itu bisa mengerjakannya itu dengan nyaman lah gitu kan, supaya tidak ada server down, jadi nanti nggak ngerasa kendala gitu. Jadi tenang aja Zam, bebas gitu. Bisa aja malam, misalnya kalau kamu bisa malam nih, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada batasan kok, nggak ada batasan kayak cuma bisa diakses di jam kerja aja, nggak bisa diakses di jam kapanpun gitu. Yang penting kamunya dalam kondisi memang siap aja ketika kamu mau mengambil ujian itu gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari kolom Q&A, Mas Rizky. Dari Arya Dana Purnama. Oke, saya coba bacakan. Apakah ada rangkuman dari kuis-kuis yang pernah kita kerjakan dahulu, Mas, sebagai bahan belajar kita? Oke, very good. Buat rangkuman kuis, mungkin solusinya aja kali ya. Nanti kami bisa coba berikan penjelasan juga ya ketika di sesi Senin. Jadi sekali lagi diingatkan kepada teman-teman semuanya, insya Allah kita Senin akan ada sesi mentoring ya. Sesi mentoring nggak terakhir juga sih. Ya maksudnya mungkin sesi mentoring kemantapan lah untuk kalian itu menghadapi ujian teori gitu. Kalau ujian simulasi, kami yakin dengan kalian mengerjakan assignment itu kan udah pada bisa. Ya, tapi kalau kalian ada kendala, tolong bilang aja, nanti kami bantu. Seperti itu. Itu ya, tadi nanya siapa?
Eh, Arya, ya, kurang Arya lebih dan gitu ya. Arya. Sip. Oke, kita coba berpindah ke pertanyaan dari peserta anonim. Izin bertanya Kak, untuk ujian sertifikasi nantinya apakah bisa membuka new tab atau split screen? Mungkin bisa Nah, dibantu ini. sip, very good question. Jawabannya bisa. Ya, jadi kalian itu bisa buka tab baru, bisa split screen ya, maksudnya tinggal sebelahan itu bisa, tenang teman-teman tenang aja. Makanya teman-teman itu nanti selain apa namanya, kami memang menyarankan itu nanti teman-teman misalkan di Google Chrome mengerjakan ujiannya, di tab sebelahnya atau di Microsoft Edge itu teman-teman itu membuka file kompilasi handoutnya. Jadi nanti teman-teman itu bisa Control F kata kuncinya. Atau nanti teman-teman misalkan mau sambil searching apa sih ini Bernoulli itu apa sih persamaannya misalkan atau Euler itu apa, nah itu teman-teman itu bisa lakukan, nggak masalah gitu. Untuk open book sekali lagi teman. Oke, sudah menjawab ya dari Teman-teman peserta kalau ada yang mau anonim nanya tentang ini. ya teman-teman kalau ada yang mau nanya tentang capstone juga mangga ya silakan. Oke, mungkin ini dari kolom chat dari Mas Wilson. Izin bertanya Mas, di website AEC selalu ada kuis di setiap akhir course. Apakah hal tersebut berpengaruh pada nilai akhir sertifikasi kita nantinya? Nah, oke. Very good question. Jawabannya enggak sih sebenarnya, enggak berpengaruh. Tapi pastikan saja kalau kalian semua itu sudah lengkap ya. Maksudnya sudah lengkap secara kalian itu misalkan untuk FVA mengerjakan courses yang pertama, oh itu kalian benar-benar sudah 100%. Pastikan aja semuanya sudah 100% ya. Itu aja sih bahasan yang paling utama. Masalah nilai akhir sertifikasi itu berdasarkan dari berapa banyak jawaban yang kalian betul. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting kalian itu di atas 75%. Untuk masing-masing ujian ya, untuk masing-masing ujian itu harus 75%. Ujian teori harus di atas 75%, ujian sertifikasi harus di atas 75%, baru kalian dapat. Kalau cuma salah satu doang yang di atas 75%, nggak akan dapat sertifikatnya kalian, seperti itu. Begitu ya, Wilson dan juga teman-teman. Oke, ya, sudah terjawab ya, Mas Wilson. Oke, mungkin bagaimana dari teman-teman yang lain? Ya, jangan ragu-ragu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan apalagi tentang capstone project, boleh sekali gitu. Mungkin ada yang masih kepikiran, yang baru dipikir-pikir, ya udah silakan dikeluarin aja. Mungkin sambil nunggu lagi nih, siapa tahu kalau masih mau bertanya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi presensi teman-teman. Perlu diingat bahwa pengisian presensi ini hanya satu kali saja untuk satu sesi. Supaya tidak terjadinya data yang bersifat ganda di dalam database kita. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oh, Ada Mas, ada masih nih. ada yang Oke, dari Mas Wahid. Saya sudah langsung ke kolom chat. Mas, izin bertanya. Misal nanti kita ujian dan mendapatkan nilai 75. Apakah di sertifikat itu terdapat keterangan lulus dengan nilai tersebut atau hanya ada keterangan lulus? Mungkin saya coba bantu jawab ya Mas Rizky. Ya. Oke. Misalnya kita ternyata mendapatkan nilai 75 dan seperti yang saya jelaskan oleh Mas Rizky, supaya syarat minimal untuk dinyatakan lulus ujian sertifikasi dari ANSIS itu minimal sebesar 75% dari keseluruhan soal yang dijawab dengan benar. Nah, nantinya kalau misalkan kita udah lulus nih, di sertifikat itu tidak akan tercantum kamu lulus dengan nilai berapa, tapi dengan kamu lulus pada nilai ujian tersebut, nantinya ANSIS akan secara langsung mengeluarkan sertifikat bahwa kamu telah
berhasil melalui ujian sertifikasi yang dikeluarkan oleh mereka. Jadi hanya seperti apa ya, lebih ke sertifikasi ini diberikan kepada orang ini gitu, misalkan ke peserta ini, ke orang ini, di mana di sertifikat itu hanya ditunjukkan orang ini sudah berhasil mengerjakan ujian ini dan lulus. Kurang lebih seperti itu, Mas Wahid. Tip, terima kasih Mas Ikrian. Ini ada lagi yang nanya nih di Q&A. Oke, kita coba nih. Ya udah, ini dari peserta anonim. Izin bertanya Kak, untuk laporan capstone dan laporan akhir MSIB sendiri, apakah peserta diberikan formatnya? Mungkin ini ya, ini udah beberapa dari teman-teman udah ada yang nanya-nanya juga sih ke saya, jadi mungkin bisa dibantu Mas Rizky. Ya, baik. Buat laporan akhir, saya jawab yang laporan akhir dulu ya teman-teman ya. Laporan akhir dari kami tidak ada format, tapi disesuaikan aja dengan kebutuhan yang diminta oleh perguruan tinggi kalian. Kami akan memberikan bantuan untuk informasi-informasi tertentu yang memang kalian butuhkan. Seperti itu, misalnya seperti silabus atau semacamnya, itu nanti akan kami bisa sediakan. Dan tanda tangan pun nanti akan kami berikan. Seperti itu. Untuk laporan capstone, di sini kami nanti akan berikan 2 format, ya. Dan kalian bebas mau milih, mau pakai format Word, maksudnya seperti kayak laporan laprak gitu ya, laporan praktikum boleh, atau mau seperti assignment pakai PPT, itu juga nggak masalah. Silahkan dipilih sesuai dengan kalian mau mengerjakan, enaknya itu pakai apa, itu serah kalian. Nanti akan kami sediakan formatnya ya, seperti itu. Oke, kita coba ini ya, lanjut ke pertanyaan dari peserta anonim. Ini sih Kak, semisal nilai ujian pertama sudah dikerjakan dan tidak mendapatkan 75, dan ujian percobaan kedua tetap tidak mendapatkan 75. Itu bagaimana ya Kak? Penasaran aja sih Kak. Mungkin bisa di restart ulang lagi Mas Rizky mengenai yang ini. Oke, jadi teman-teman itu hanya punya 2 kesempatan ujian. Hanya punya 2 percobaan saja, 2 attempt saja untuk masing-masing section ujian. Ujian teori, kalian punya 2 kesempatan. Ujian simulasi pun 2 percobaan. Pun buat yang FIA pun juga sama ya, ujian simulasinya kan ada 2 ya. Ujian simulasi pertama itu 2 kali kesempatan, ujian simulasi kedua pun 2 kali kesempatan. Seperti itu. Jika kalian gagal kedua-duanya, di 2 percobaan tersebut, kalian tidak akan bisa attempt lagi. Kalian tidak akan bisa melakukan percobaan lagi. Bisa dibilang seperti hangus lah. Kalian berarti sama sekali tidak lulus jadinya. Seperti itu. Dan nanti jadi akan sangat rumit untuk misalkan mengajukan banding atau semacamnya, akan sangat rumit gitu. Jadi silakan dipersiapkan dengan sangat-sangat baik untuk teman-teman semuanya. Kami pun nanti di minggu depan itu akan memberikan mentoring lagi ya untuk pemantapan kepada teman-teman semuanya untuk dapat memahami lebih lanjut lagi. Jadi silakan teman-teman itu nanti datang ya di sesi hari Senin, mungkin Senin sama Selasa ya itu. Silakan datang, silakan tanyakan segala hal yang kalian bingungkan, segala hal yang kalian ngerasa kalian tidak paham, belum paham, silakan ditanyakan seperti itu. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu ke ini ya, kita coba dulu lanjut ke kolom komentar dari Mas Ahmad Faik Diaul Karya. Mas, izin bertanya, jika lulus di teori namun tidak lulus di tes simulasi atau sebaliknya, itu gimana Kak? Lalu tes simulasi dalam bentuk soal atau running Kak? Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya coba bantu jawab ya Mas Rizky. Ya. Oke, mengenai ujian simulasi, mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Rizky. Jadi pertama, kalian tuh bakal diarahkan untuk mengerjakan simulasi terlebih dahulu berdasarkan step-step yang sudah diberikan instruksinya. Nanti kalau instruksinya sudah dilakukan secara prosedural dan simulasinya sudah beres, kemudian diverifikasi, kalau sudah PD, teman-teman baru akan mengklik start untuk ujian simulasi. Nah, tapi kalau misalkan ternyata lulus di ujian teori, namun tidak lulus di ujian simulasi atau sebaliknya, ya seperti yang dibilang tadi, ya
berarti tetap saja teman-teman tidak dapat memenuhi syarat untuk menyatakan qualified dalam memperoleh sertifikasi dari ANSYS. Dan seperti yang saya dikatakan oleh Mas Rizky, dan tentunya itu akan membuat suasana jadi lebih rumit karena ya kita juga akan memerlukan banding, sehingga alangkah lebih baiknya kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa berhasil menyelesaikan certification exam-nya. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk Mas Ahmad Faik. Mungkin tambahan dikit ya buat yang di chat ini buat Mas Ahmad Faik ya. Jadi buat teman-teman juga semuanya sebenarnya. Kalian itu kalau untuk mendapatkan sertifikatnya harus lulus ujian simulasi dan ujian teori. Jadi kata kuncinya itu dan ya, bukan atau. Harus lulus ujian simulasi dan ujian teori. Which means kalian itu dua-duanya itu harus lulus. Nggak boleh salah satu doang. Ujian simulasi dan ujian teori itu harus lulus dua-duanya gitu. Mungkin ini lanjut ke Q&A, Mas Fikrian. Oke, kita coba lanjut ya. Tadi kayaknya ada yang sempat resen. Saya lihat siapa tadi ya? Oke, mungkin pertanyaannya sudah terwakilkan. Ya udah, kita coba lanjut ke kolom Q&A. Dari peserta anonim, izin bertanya Kak, laporan akhir apakah diambil dari capstone project? Oke, buat laporan akhir beda ya teman-teman, ya beda. Laporan akhir program itu berarti biasanya itu berisikan itu kalian melaporkan apa aja yang kalian lakukan selama program ini. Dan dari kami tidak ada formatnya, tapi kami minta kalian itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kampusnya. Seperti itu. Mungkin aja dari kampus itu ada ada format-format tertentu atau ada informasi-informasi tertentu yang dibutuhkan, itu silakan kalian masukkan dan kami pun nanti akan provide informasi-informasinya. Seperti itu. Jadi beda ya teman-teman ya, antara laporan akhir program dengan laporan capstone project itu beda sama sekali, beda seperti itu. Tapi ya nanti bisa aja kalian memasukkan kegiatan capstone project di laporan akhir, itu mah nggak masalah. Kalian memasukkan sesi mentoring, kalian memasukkan tugas-tugas renewable energy, memasukkan capstone project, itu part of di laporan akhir. Tapi itu beda dengan laporan capstone project, itu beda gitu. Oke. Saya sudah coba, ini mungkin satu peserta yang dari peserta anonim lagi. Izin bertanya Mas, kalau pengerjaan ujiannya pakai laptop dan tidak mumpuni untuk simulasi, misalnya laptop iCore 3, apakah bisa Mas? Oke, sip. Kalau buat ujian teori mah, ya, saya yakin lah semua laptop kalian itu bisa untuk ujian teori, karena kan cuma buka Google Chrome aja atau Microsoft Edge atau Mozilla Firefox, tergantung dengan browser yang kalian gunakan. Untuk ujian simulasi, kamu kan punya ANSYS Learning, Azure Learning Service, itu bisa dipakai kok, seperti itu. Dan saya rasa pun juga simulasi tidak begitu berat sih, nggak begitu berat, cukup ringan. Jadi pun kalau misalkan kamu ada kendala, kamu bisa menggunakan ANSYS Learning Cloud-nya ya, dan kamu nanti bisa tonton juga sesi aktivasi ANSYS Learning Cloud-nya yang sudah kita pernah lakukan ya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah, atau sebulan yang lalu gitu. Oke, jadi dari kolom Q&A sudah sudah dijawab. Ini dari Mas Ahmad Faik di Karya. Untuk soal tes simulasi untuk KCFD, mungkin saya coba untuk jawab. Dari beberapa yang sudah saya dampingi dan yang sudah saya kerjakan, itu sebenarnya untuk soal simulasi ada 5, cuma 5 soal, dan pertanyaan itu memang benar-benar menguji fundamental teman-teman dalam pemahaman mengenai interpretasi dari simulasinya sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya yang kami harapkan adalah teman-teman tuh mengerti, ini ketika teman-teman melakukan simulasi, sudah mengikuti instruksinya secara prosedural, step by step. Nah, nantinya pas ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman bisa menjawab dalam bentuk interpretasi yang proper lah gitu. Sudah dapat memahami nih fenomena seperti apa,
fisik dari simulasi seperti apa, makna dari warna-warna itu seperti apa gitu. Oke, mungkin semoga menjawab ya dari Mas Ahmad. Baik, kita coba masuk ke Mas Ade Aditya. Untuk akses cloud, apakah masih bisa diakses jika sesi MSIB sudah selesai? Mungkin saya coba jawab ya. Kalau akses Silakan. cloud selama ini ya, selama apa ya? Kan teman-teman diberikan diberikan kapasitas untuk mengaksesnya hingga berapa jam Mas Rizky boleh dibantu? 70 jam. ya? Untuk 70 jam ya. Nah, selagi masih ada kapasitas tersebut, teman-teman masih bisa menggunakan aksesnya. Oke, boleh dibantu Mas Rizky untuk jawabannya? Tambah. Ya, kalau bisa seperti itu ya ada ya. Jadi selama kalian itu masih punya sesi sampai 70 masih ada slot yang singkat kami itu selama kalian masih ada slot sampai 70 jam itu masih bisa dipakai. Seperti itu. Even ya anggaplah kalian itu start ujiannya itu start aktivasi ujiannya itu tanggal 11 atau tanggal 10. Ya, kalian setelah tanggal 30 atau tanggal 31 which is terakhir program ini kalian masih bisa mengakses ujiannya gitu. Jadi tenang aja adik, itu masih bisa, cuman balik lagi. ANSI Scout yang kalian punya itu versinya student. Student tidak akan pernah bisa dijadikan untuk riset. Tapi kalau kalian buat latihan-latihan sih nggak masalah gitu. Dan ada batasannya juga ya, kalau ANSI student cuman sampai berapa elemen doang seperti itu. Tahu saya sampai 1 juta Mas Rizky. Sip, mungkin itu aja buat tambahannya. Oke. Mungkin apabila sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, barangkali bisa kita cukupkan, Mas Rizky, bagaimana? Ya, oke. Oke. Baik, kalau begitu, untuk sesi informasi sosialisasi terkait certification exams dan capstone project, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan coba informasikan kembali terkait hal-hal yang berkaitan dengan capstone project dan certification exam. Selanjutnya, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami para mentor selama mempresentasikan ataupun dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Mas. Makasih Mas.